Langsung saja kita ke nomor 1 guys. Nomor 1, menentukan benar atau salah dari pernyataan Yodo dan yodimetri. Benar atau salah dari Yodo dan yodimetri, kalian baca aja di modul karena nggak keburu. Ini aku nulisnya nggak keburu. Langsung aja nomor uraian nomor 2. Ini udah jam 9. Aduh, peserta didik mampu membuat larutan standar sekunder. Sekunder itu berarti kan titran, berarti BBS itu titran. Berarti kita akan membuat larutan standar yang ada di Yodo dan yodimetri nih. Larutan standar pertama yaitu natrium tiosulfat. Kita akan membuat misalnya 0,1 N dalam 1000 mili. Pertama kita hitung dulu gramnya berapa. Gram itu rumusnya adalah N kali BST kali mili bagi 1000. N kali BST kali mili bagi 1000. Gram sama dengan N BST mili 1000. N BST mili 1000. N BST mili 1000. Gram sama dengan N BST mili 1000. Nanti dapatnya segini. Nah, baru langsung kita lanjut ke step pertama. Timbang yang segini 24,8 gram natrium tiosulfat. Nah, setelah itu nanti ditambahin 3 tetes kloroform atau bisa juga 10 mg HgI2 per liternya. Karena kita mau nambahin 1000 ml, jadi kita tetesin aja 10 mg. Nah, setelah 10 mg tersebut baru nanti nanti ditambahin dulu sama 0,1 gram NaHCO3 atau natrium bikarbonat. Setelah ditetesin baru nanti ditambahin natrium bikarbonat. Per liternya itu 0,1 gram. 0,1 gramnya itu per liter. Nah, jadi kita nambahin 0,1 gram natrium bikarbonat. Baru abis itu kita larutin dalam mili yang kita tuju tersebut. Kita tujunya 1000 mili, ya udah, berarti kita larutin dalam 1000 mili. Baru nanti setelah dilarutin dihomogenkan, baru nanti dilabelin. Nimbang tetes tambah mili. Gramnya dihitung. Yang kedua membuat larutan I2. Ini I2 tuh berarti apa nih? Larutan I2 itu yodimetri. Nih, kita membuat larutan yodimetri, membuat larutan titran yodimetri. Membuat I2 dalam 1000 mili sebanyak 0,1 N. Pertama kita timbang 30 sampai 40 gram KI dalam 1000 mili air suling. Nanti 30 sampai 40 gram KI-nya ini nanti dilarutin dalam air suling. Nah, baru nanti kita hitung gramnya. Gram sama dengan N kali BST kali mili bagi 1000 ya. Harusnya ya. Harusnya sih iya ya. Soalnya kita kalau dilihat dari BST-nya, BST-I2 itu nih 126,9, sedangkan kita nimbangnya ini 12,7. Gak tahu kenapa ya, harusnya kan, tapi kan akhirnya kan dibuletin jadi 13 gram. Nah, gitu. Nah, nanti kita timbangnya 13 gram aja, soalnya nanti konsentrasinya nggak tepat. Ini timbang 13 gram I2, kemudian nanti dimasukin ke botol yang tadi 30-40 gram KI dalam 1000 ml. Nah, nanti dicampurkan dan homogenkan. Ada botol, campurkan dan homogenkan ke KI tersebut, baru nanti didiamkan sampai suhu ruang. Nih, membuat I2 itu 30-40 gram KI, nimbang I2. Aduh, ada mamang nasi goreng. Campurkan dan homogenkan ke botol yang tadi, terus ada diamkan sampai suhu ruang. Nah, terus lanjut kita nomor 3 udah nih. Nomor 3 belum nih. Reaksi normalitas sama persen nih. Alhamdulillah. Nih, reaksi normalitas sama persen Yodo dan yodimetri. Ini pertama yang Yodo dulu. Kita setelah standarisasi kita ngitung normalitasnya. Normalitas sama dengan miligram per BST kali VP kali FP. Nah, yodometri itu ada 2 cara, yaitu cara CU, Dehaene dan De Bruns. Kalau cara Dehaene itu dia pakai KI, kalau De Bruns itu dia pakai KCNS gitu. Sama aja, ini nanti standarisasinya sama, nyari normalitas juga gram kali 1000 dibagi BST kali VP kali FP. Nih, reaksi Dehaene itu pakai KI, yaitu
CuSO4 ditambah 2KI menjadi CuI2 ditambah K2SO4. CuSO4 tambah 2KI jadi CuI2 sama K2SO4. Nah, nanti CuI2 nya ini dikali 2. Kenapa? Karena reversible, nanti dia jadi Cu2I2. CuI2 2 kali C2 CuI2 reversible menjadi Cu2I2 sama I2. Makanya dikasih 2 karena nanti ada Cu2I2 sama I2. CuSO4 tambah 2KI nih, dehain pakai KI nih. Terus nanti setelah ini kan di Erlenmeyer nih, ini kan di Erlenmeyer, nanti dititarnya sama natrium tiosulfat. Natrium tiosulfat bereaksi sama I2 nya yang ini, I2 nya nanti dititar sama natrium tiosulfat. Nanti natrium tiosulfat I2 ditambah Na2S2O3 menjadi 2NaI ditambah Na2S4O6, jadi S2O3 nya teroksidasi menjadi S4O6, itu dikali 2. Iya kan, nih persennya nih, persen kadar dehain sama kadar bron sama aja ngitungnya. Persen enakan ini, persen Cu sama dengan Vp Fp Np Bst Cu dibagi miligram kali 100. Vp Fp Np Bst Vp Fp Np Bst Cu dibagi gram kali 1000 nih. Vp Fp Np Bst Cu dibagi 1000 gram. Persen Cu. Nah, kalau yang bronze nih, yang bronze itu pakai KCNS sama aja, nanti distandarisasi nyari normalitasnya juga. Nih, reaksinya yaitu pakai KCNS, CuSO4 ditambah 2 KCNS menjadi CuCNS 2 kali ditambah K2SO4. K2SO4-nya itu dibayarin itu mah. Terus nanti 2 CuCNS 2 kali nih, CuCNS 2 kalinya ini bereaksi lagi nih sama 2 KI. Nanti KI-nya nih bereaksi nih sama CuCNS 2 kali. Habis ingat baganya ingat KCNS sama KI ditambahin itu nanti. Nah, berarti nanti dia ikut bereaksi. CuCNS 2 kali ditambah 2 KI menjadi Cu2CNS 2 kali, sama kayak Cu2I2 nih. Cu2I2, cuman ini Cu2CNS 2 kali. Jadi nanti dia kereduksi. Terus nanti KCNS-nya muncul lagi, karena nanti dia bereaksi sama K-nya. Terus sama I2 deh. I2-nya ini nanti dititar sama natrium tiosulfat menjadi NaI sama teroksidasi gitu. Nanti CuCNS 2 kali nih setelah direaksi sama KCNS, terus 2 CuCNS 2 kali ditambah 2 KI, jadi sama kayak Cu2I2. Oke, lanjut nih. Udah nih nomor 3 nih, menghitung kadar zat. Nomor 4 apa nih? Belum guys, ini kan iodometri. Sekarang kita ke iodimetri. Iodimetri ada apa? Ada vitamin C sama formaldehid. Kalau iodimetri itu dia ininya reduktor, makanya dia nanti pakai vitamin C sama formaldehid. Pertama nih, iodimetri ada vitamin C. Kita langsung aja ke reaksinya dulu nih. Reaksinya itu reaksi organik, C6H8O6 tambah I2, nanti jadi angka setan nih. C6H8O6 hanya doang yang 8 nih, 686. C6H8O6 ditambah I2 menjadi C6H6O6 angka setan ditambah 2HI. Nah gitu reaksi vitamin C organik C6H8O6 nih. Persen vitamin C ini nanti nimbangnya duplo. Kenapa duplo? Karena nanti kan per tablet nih, bobot per tablet nih. Persen vitamin C duplo ini nimbangnya. Persennya vitamin C itu berapa? Berarti ya sama aja, ini kayak Vp Fp Np Bst kayak ini, cuman ini kan gak ada Fp nya, jadi ya udah nih persen vitamin C adalah Vp kali Bst kali Np dibagi miligram dikali 100. Yang gak ada itu di sini Fp nya gak ada, ini Vp Np Bst jadinya. Persen vitamin C adalah Vp Np Bst dibagi miligram dikali 100 nih. Vitamin C itu gak ada Fp nya. Terus nanti kan ini nimbangnya duplo, berarti nanti kita ada RPD nya, soalnya nanti bobotnya berbeda. Nanti kalau kurang dari 5% berarti langsung lanjut ke sini, berarti nanti persennya nggak dibeda jauh. RPD itu ngitungnya gimana? Simplo kurang duplo dibagi rata-rata dikali 100. Terusnya iya sama aja kayak persen kesalahan TPT nih.
Terus nanti lanjut nih, kita udah RPD, kita lanjut ke sini. Miligram vitamin C per tablet. Ini nanti ngitungnya duplo juga, soalnya nanti persennya beda-beda. Persen vitamin C, ya Allah Akbar. Nih, persen vitamin C dibagi 100% dikali rata-rata bobot per tablet. Nih, bobot per tablet itu ngitungnya gimana ya, dari penimbangan. Nih, penimbangan nih. Dan jadi nanti kan apa sih, gimana sih? Pokoknya nanti kan kalian nimbang ada berapa tablet nih. Ini tuh bobotnya, ini nanti n-nya itu berapa? N itu apa sih? Gimana sih cara menghitung ini? Nanti kalian isi miligram nih. Ini nanti kalian isi miligram dari timbangan. Terus nanti dibagi sama tabletnya ada berapa. Misalnya miligramnya 1,15 dalam 3 tablet. Nah, nanti dihitung 1,15 dibagi 3, nanti hasilnya dikali itu. Nah, baru lanjut lagi nih, miligram vitamin C per tablet. Vitamin C sama dengan persen vitamin C yang tadi yang duplo dibagi 100% dikali X bar. Alhamdulillah, maaf ya guys. Persen vitamin C dibagi 100 dikali X bar bobot tablet. Nih, itu mencari miligram vitamin C nya per tabletnya. Persen vitamin C dibagi 100 dikali X bar bobot tablet gitu. Sekarang yang ke formaldehid. Kita ke reaksinya dulu nih. Formaldehid itu apa? Formaldehid itu HCHO, HCOH, tapi kita nulisnya ya HCHO ditambah I2 ditambah H2O menjadi HCOOH. Apa ini? Asam karboksilat ini. HCHO ditambah I2 ditambah H2O menjadi HCOOH ditambah 2HI. Nanti sisa I2 nya ini nanti kita titar sama natrium tiosulfat menjadi 2NaI sama S4O6 gitu. Nah, kita pertama nyari normalitas standarisasi dulu. Normalitas standarisasi kayak biasa, miligram, VP, FP, BST. Nah, habis itu baru kita bisa nyari normalitas iodiumnya. Gimana cara nyarinya? Kan nanti ini tuh formaldehid itu kan ada volume blanko, berarti kita pakai volume blanko dikali normalitas yang standarisasi tiosulfat dibagi volume iod. VB kali NP per iod, VB kali NP V iod, VB kali NP V iod gitu. V iodnya itu yang di pipet ya guys. Nih, pertama kita nyari persennya itu ada dua, ada cara 1, ada cara 2. Cara 1 tapi lebih panjang, cara 2 itu pakai yang blanko sama sampel gitu. Cara 1 dulu nih, volume. Cara 1 itu dia tuh kayak membandingkan I2 sama tiosulfat. Gimana caranya? Caranya volume kali N I2 dikurang volume kali N tiosulfat dikali BST HCHO jangan lupa dikali FP nya, soalnya ada FP dibagi miligram dikali 100. Aku ngomongnya belibet banget, ini udah capek. Volume kali N I2 dikurang volume kali N tiosulfat dikali BST HCHO dikali BST nya formaldehid, terus nanti dikali FP, terus dibagi miligram dikali 100. Tuh cara 1. Sekarang cara 2. Cara 2-nya lebih gampang ini. Volume blanko dikurang volume sampel dikali BST formaldehid dikali FP dibagi miligram. VB VS BST FP gram kali 1000 kali 100. VB dikurang VS dikali BST formaldehid dikali FP dikali 100 dikali dibagi miligram. Nah, ini HP-nya juga sampai mati. Nah, lihat guys, ada Sonic dan Shadow, Masya Allah. Mereka nggak terawih ya. Nih, udah tadi nomor berapa nih? Ini tadi nomor 3, sekarang nomor 4 nih. Argentometri. Nih, argentometri nih yang aku ini aja.
Tapi kalau cara Mohr Vajen Volhardnya nanti kalian baca sendiri ya. Ini argentometri larutannya doang. Argentometri adalah metode titrasi yang melibatkan Ag plus cara endapan. Argentometri ini dia menggunakan cara mengendap dia, jadi nanti menjadi AgCl dia, soalnya kita kan argentometri itu bisa meneliti kadarnya Cl, makanya nanti dia menggunakan metode mengendap. Nah, metode mengendap ini bisa menganalisis kadar yang bisa bikin Ag mengendap. Jadi nih, misalnya nih Cl itu kan bisa bikin Ag mengendap, ya udah berarti bisa dianalisis kadar Cl-nya. Ngambil makan ya guys, makan. Syarat argentometri. Syaratnya apa? 1. Titik akhirnya jelas. Kenapa kalau nggak jelas ya nanti nggak bisa dianalisis lah. Terus yang kedua, endapannya kecil. Kenapa endapannya kecil? Soalnya kalau endapannya besar nanti nggak bisa dilihat lah. Terus yang ketiga nih, endapan cepat terbentuk. Kalau lama terbentuk nanti pH-nya keburu bablas, nanti kamu nggak bisa. Terus yang terakhir, titrasi tidak menyimpan akibat endapan lain. Syaratnya itu, syarat argentometri itu pH-nya jelas, endapannya kecil, cepat terbentuk, dan tidak menyimpan akibat endapan lain. Nih, saat mengendap kapan? Saat ion-ionnya lebih kecil dari AgCl KSP-nya. Kalau S-nya kebalikannya. Nih, kalau ion-ionnya Ag plus dan Cl- nya lebih kecil KSP-nya daripada AgCl, berarti dia belum mengendap. Kalau sama dengan nih. Berarti kan nih udah sebanding nih, ion sama solidnya udah sebanding, berarti dia udah mulai mengendap. Kalau ionnya lebih besar, berarti dia sudah mengendap. Kalau S itu kebalikannya, berarti kalau misalnya solubility ionnya sudah kecil, berarti kan lebih ke sini, lebih ke AgCl itu solid, berarti dia udah mengendap. Gitu caranya. Semoga ngerti. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nih, KSP itu nilainya tetap 1 kali 10 pangkat min 10. Ini buat AgCl. KSP dan S mengendapnya berkebalikan kayak tadi yang aku bilang. Nih, kalau misalnya ini lebih kecil, ini lebih kecil, ini lebih besar, berarti ini duluan mengendap. KSP itu yang lebih besar itu yang lebih mengendap. KSP itu yang lebih besar itu yang lebih mengendap. Udah 20 menit ini. Ciri AgNO3 nih. Ciri AgNO3 mudah larut dalam air, oksidator kuat, mudah rusak oleh organik, mudah terurai oleh cahaya. Kita cepet aja ya. Nih, ciri AgNO3 larut dalam air, kuat, mudah rusak oleh organik, mudah terurai oleh cahaya. Kayak aku kemarin AgNO3 nya rusak. Nih, ini juga dipakai pada pH netral. Soalnya nih ada pengaruh pH. Nah, jika pH-nya terlalu basah, maka reaksi Ag plusnya akan terjadi hidrolisis. Nanti pengaruhnya sama S dan KSP-nya gitu. Hidrolisis nanti menjadi ion. Jika terlalu asam, maka indikator asam lemahnya tidak akan berfungsi. Kan nanti ada penggunaan kalium kromat gitu. Nanti itu nggak bakal berfungsi kalau terlalu asam. Makanya nanti dilakukannya pada pH netral itu kalau argentometri. Alhamdulillah. Udah, sekarang nomor 5. Ini menghitung ini menghitung. Nih, ayo kita review. Langsung aja nih. Nih, lihat aja ya. NaCl tambah AgNO3 menjadi AgCl mengendap. Kalium kromat sama AgNO3 jadi perak kromat gitu. Nama produknya, nih lihat aja. Normalitasnya sama, miligram per Vp kali Bst kali Vp Sp Bst. Apakah sama? Sama nih. Ini normalitas. Nih, miligram Vp kali Fp kali Bst. Nih,
standarisasi. Kalau cara Fajans ini nanti pakai FL, jadi nanti NaCl tambah AgCl jadi AgCl, FL nya ditambah AgNO3 jadi AgFL sama NO3 min. Itu fluoresen yang berglowing nih. Terus kita mencari kadar NaCl cara Fajans. Caranya sama enggak? Caranya beda. Nah, cara Fajans lebih gampang, yaitu cuman kayak Vp, Np, Fp, Bst dibagi miligram kali 100 gitu. Kalau cara Fajans NaCl nya yang normal itu Fajans itu F itu fluoresen. Nih Volhard nih, kalau Volhard dia pakai garam tunjung Fe2SO4 3 kali Fe3 plus. Ini kalau Volhard itu pakai Fe3 plus dia indikatornya nih, makanya ada Fe2SO4 3 kali, nanti dia membentuk garam kompleks nih. Kalau Volhard itu dia membentuk garam kompleks. Caranya AgCl nih udah diendapin nih AgCl, terus tambahin lagi AgNO3 tambah KCNS jadi AgCNS sama KNO3. Nanti KCNS nya berlebih, nanti 6 KCNS ditambah Fe2SO4 3 kali menjadi FeCNS 6 kali ditambah 3 K2SO4 gitu nih. Terus kita nyari normalitas AgNO3 dulu, kayak normal Mg, Vp, Fp, Bst. Terus normalitas KCNS itu ini dari normalitas AgNO3, volume penitar dikali normalitas penitar AgNO3 dibagi volume penitar KCNS. V kali N AgNO3 dibagi Vp KCNS. Nah, itu buat N KCNS. Sekarang kadar NaCl cara Volhard nih. Panjang banget ini. Nih. Persen NaCl sama dengan Vp dikali Vn AgNO3 dikurang Vn KCNS dikali Bst NaCl dibagi miligram dikali 100. Fp Vn AgNO3 dikurang Vn KCNS dikali Bst dibagi miligram. Nah, habis itu dihitung kesalahannya berapa, TPT baru nanti dihitung ketelitiannya. Udah 22 menit guys, ini aku recording terlama. Ya Allah, semoga besok bisa ya. Ini udah kemalaman, ini jam 10 guys. Nah, aku mau selfie dulu lah. Nah ya, selamat tidur, selamat sahur, terima kasih banyak, semoga ilmunya bermanfaat. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Semoga ilmunya masuk meresap ya guys. Amin. Ini aku mau makan ini dulu ya guys, lapar soalnya. Keramik boba.